Halo, perkenalkan nama saya Dila Kade Kristiana Balu dengan NIM 220114067, kelas B semester 3 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan resume tentang materi kelompok 1, yaitu hakikat karya ilmiah, karakteristik, macam-macam dan tujuan serta manfaat dari karya ilmiah sendiri. Nah, yang pertama yaitu hakikat dari karya ilmiah itu sendiri. Nah, karya ilmiah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari yang namanya pendidikan. Nah, karya tulis ini sendiri adalah suatu produk ilmiah yang memuat dan mengkaji tentang suatu masalah atau terhadap bidang ilmu tertentu oleh perseorangan atau kelompok dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, yang berikutnya yaitu karakteristik dari karya ilmiah sendiri. Nah, karakteristik dari karya ilmiah sendiri terdiri dari 12 karakteristik. Yang pertama yaitu karya ilmiah itu bersifat logis, atau segala yang dikemukakan dapat diterima oleh akal sehat. Yang kedua yaitu karya ilmiah itu bersifat sistematis, yaitu artinya segala yang dikemukakan atau disusun dalam urutan yang adanya kesinambungan. Nah, yang berikutnya yaitu karya ilmiah itu bersifat objektif, artinya segala keterangan yang dikemukakan itu menurut apa adanya dan tidak dibuat-buat. Yang berikutnya yaitu karya ilmiah itu harus lengkap. Nah, yang dimaksud sini adalah dalam karya ilmiah itu harus diungkap atau dikupas secara selengkap-lengkapnya. Yang berikutnya yaitu karya ilmiah itu bersifat lugas. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah pembicaraannya itu langsung pada pokok permasalahannya. Jadi dia itu tidak berbelit-belit seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu karya ilmiah itu harus bersifat saksama, yaitu berusaha untuk menghindarkan dirinya dari kesalahan sekecil apapun itu. Yang ketujuh yaitu karya ilmiah itu harus jelas. Jelas yang dimaksudkan adalah karena segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih. Yang ke-8 yaitu empiris. Nah, jadi empiris yang dimaksudnya adalah kebenarannya itu harus dapat diuji. Nah, yang ke-9 yaitu dia itu harus bersifat terbuka, yakni konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul tokoh baru. Nah, yang ke-10 itu dia tuh harus berlaku umum. Nah, di sini dimaksudnya karena semua simpulannya itu harus berlaku bagi semua populasi yang ada. Nah, yang ke-11 yaitu penyajiannya menggunakan ragam bahasa ilmiah, dan yang terakhir atau yang ke-12 yaitu dia tuh harus tuntas, yaitu permasalahannya itu harus dikupas secara mendalam dan selengkap-lengkapnya. Nah, selanjutnya yaitu syarat dari penulisan karya ilmiah sendiri. Yang pertama yaitu karya ilmiah tidak boleh menimbulkan keraguan. Yang kedua yaitu karya ilmiah pada dasarnya harus bersifat ekspositoris. Nah, yang ketiga yaitu karya ilmiah harus mengandung pandangan yang disertai dengan dukungan dan pembuktian berdasarkan hipotesis. Yang keempat yaitu karya ilmiah harus menyajikan rangkaian sebab akibat. Yang kelima, karya ilmiah harus disusun secara sistematis. Yang keenam, karya ilmiah disusun secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat terkaan. Nah, selanjutnya itu macam-macam dari karya ilmiah sendiri. Nah, macam-macam dari karya ilmiah sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu laporan, ada artikel ilmiah, ada makalah, ada buku pelajaran, skripsi, tesis, dan juga disertasi. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan dari penulisan karya ilmiah. Nah, tujuan dari penulisan karya ilmiah sendiri yang pertama yaitu untuk menyampaikan gagasan kepada masyarakat luas atau terhadap kalangan tertentu. Yang kedua yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam sebuah studi. Nah, yang ketiga yaitu untuk mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu. Yang keempat yaitu bisa juga untuk mengikuti perlombaan. Yang kelima yaitu untuk menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas. Nah, yang berikutnya yaitu manfaat dari penulisan karya ilmiah sendiri. Nah, manfaat dari penulisan karya ilmiah sendiri di sini yang pertama yaitu bagi penulisnya.
Nah, di sini penulis dapat terlatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Nah, manfaat yang kedua yaitu bagi pembacanya. Nah, di sini pembaca dapat mengetahui dan memahami konsep dasar dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Yang kedua yaitu pembaca dapat mengetahui dan memahami dan dapat menguasai tentang pembuatan karya tulis ilmiah. Nah, yang ketiga yaitu manfaatnya bagi mahasiswa. Nah, di sini yang pertama yaitu mahasiswa dapat mengetahui konsep dasar dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat mengetahui naskah dari karya ilmiah itu sendiri. Nah, yang berikutnya itu bagi para ahli. Nah, di sini manfaatnya yaitu penulis dapat terlatih untuk mengembangkan keterangan membaca yang efektif. Yang berikutnya atau yang terakhir yaitu bagi penyusunnya. Nah, di sini yang pertama yaitu dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan. Yang kedua yaitu sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu dapat melatih mengembangkan keterampilan. Oke, sekian resume singkat dari saya. Terima kasih.